Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Menjadi ungkapan syukur bagi kita semua di mana Tuhan masih memperkenankan kita menikmati hari yang baru. Dan kita boleh bersama-sama di renungan pagi di hari ini. Untuk itu kita akan mengawali hari ini dengan tuntunan lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Kami sungguh berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh izinkan kami bangun di pagi hari ini, dan kami percaya hari ini kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat, dan kami percaya kami terus berjalan dengan Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami melangkah sepanjang waktu ini Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan semua para pendengar renungan pagi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi firman yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman ini disampaikan kepada bangsa yang sangat menderita oleh seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menegur bangsa ini yang saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena ketidakyakinan mereka akan Allah yang mereka sembah, mereka menjadi tawar hati dan menjadi patah semangat. Pada ayatnya yang ke-27 dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku bersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 27 ini sedang berbicara mengenai pengeluhan dari suatu penderitaan yang sedang dialami, yang seolah-olah Tuhan tidak peduli. Biasanya dalam kesukaran ini terjadi pada kita yang menimbulkan penilaian negatif terhadap Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam ayat 27 ini mengingatkan kita akan murka Tuhan dan kemurahhatiannya Tuhan kepada kita. Seringkali dalam penderitaan kita mengeluh, entah itu sakit, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ataupun masalah di dalam pelayanan, bahkan di persekutuan. Kita mengeluh, sudah sekian lama kita mengalami penderitaan. Tetapi seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan. Mazmur 30 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Murka Tuhan hanya terjadi sesaat,
tetapi kemurahhatiannya Tuhan terjadi sepanjang kehidupan kita. Mungkin kita menderita dalam jangka waktu yang hanya 1 tahun, tetapi kita lupa beberapa tahun di belakang kita menikmati kebaikan Tuhan. Untuk itu, janganlah kita hanya berpikir sukarnya saja, tetapi mari lihat seumur kehidupanmu bahwa kebaikan Tuhan, kemurahhatiannya Tuhan terjadi di sepanjang kehidupan kita. Dan pada ayat yang ke-8, inilah jawaban Yesaya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Biasanya didapati banyak orang sudah tahu, tetapi justru melupakannya. Pada saat penderitaan itu kita alami, kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di dalam kemahakuasaannya. Di dalam penderitaan justru ada kekekalan, artinya bahwa kuasa Tuhan terjadi dari kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kita mengatakan Tuhan baik pada saat kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, tetapi pada saat kita menderita, kita tidak mengingat kebaikan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan kita. Di tengah-tengah kesulitan, Dia sanggup. Untuk itu, jalani saja apa yang menjadi proses kita. Sebab terkadang kehancuran yang dialami terjadi karena tidak melewati sebuah proses. Dan Dia Tuhan yang tidak terduga di dalam pengertiannya. Yesaya pun berkata bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Ada orang sakit disembuhkan, tetapi ada yang sakit tidak disembuhkan. Artinya Tuhan lebih mengetahui, Tuhan lebih mengerti. Kalau Dia bisa bermujizat, Dia mau bermujizat hari ini, Dia bisa bermujizat hari ini, saat ini juga. Pengetahuannya dan pengertiannya tak ada batasnya. Tetapi ingatlah, Ia memberikan penghiburan bahwa Dia tidak pernah lelah atau lesu. Bahkan selalu tahu apa yang kita alami. Dan Dia Tuhan yang mampu mengenangani segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ayat 29 dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya bahwa hanya Dia pribadi yang adalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Saat kita merasa tidak mampu melanjutkan, justru Tuhan selalu siap memberikan kekuatan dan memberikan dorongan yang kita butuhkan. Pada ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh, tersandung. Suatu gambaran bahwa orang-orang yang secara fisik kuat, seperti pemuda, seperti teruna, orang muda yang dipersiapkan menjadi prajurit, bisa menjadi lelah dan bisa menjadi jatuh. Artinya bahwa kekuatan manusiawi kita terbatas, tidak selalu dapat diandalkan. Pada ayat yang ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, mari tetap bersabar menanti pertolongan yang tepat pada waktunya. Iman kita dibangkitkan sehingga kita melihat pertolongan Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Meskipun kita mungkin merasa demikian pada saat-saat yang sulit, tapi Tuhan adalah Allah yang kekal di dalam Maha Kuasa dan tidak pernah lelah
selalu mengetahui apa yang kita alami. Dia berjanji akan memberikan kekuatan dan semangat kepada kita ketika kita merasa lelah dan tak berdaya. Kuncinya adalah menantikan Tuhan dengan iman dan kepercayaan. Karena darinya kita akan mendapat kekuatan yang baru untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa jika di dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami melangkah sepanjang hari ini ya Tuhan, renungan pagi ini menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami sebagai pendengar setia renungan pagi. Kau senantiasa memberkati kami semua, memberikan kami kesadaran, sehingga kami percaya ketika kami melangkah, kami menantikan Engkau di dalam cinta Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Sekalipun kami di dalam penderitaan, masa-masa sulit, tetapi biarlah kami hidup bersabar dan kami hidup di dalam iman percaya kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu, demikian para pendengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.